Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, para syuyukh kita, tetua-tetua kita. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Irsyad Surabaya, Al-Ustadz Abdurrahman Baraja. Yang saya hormati, saya lihat di sini ada orang tua kita, guru saya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Kaf, hafizahullah, seluruh kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan pendengar radio Suara Muslim, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya. Kita alhamdulillah dapat bersilaturahim, bertatap muka, berkumpul fi baitin min buyutillah. Setelah kita melaksanakan ibadah maghrib berjamaah, alhamdulillah kita lanjutkan dengan niat i'tikaf untuk kita menyimak. Saya tidak ingin mengatakan ini adalah majelis ilmu, karena yang saya sampaikan ini masih jauh sebenarnya dari ilmu. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni saya dan kita semuanya. Saudara hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan juga tercurah kepada kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Masyarul muslimin, jamaah Masjid Al-Irsyad, dan juga sahabat atau mitra muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tema kajian kita pada malam hari ini adalah tafsir sesat di sekitar kita. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kita perlu mengetahui, mengenal? Bukan untuk mempelajari, apalagi untuk meyakininya, ya. Karena kalau ada istilah sesat, kita cukup kenal dan tahu. Bukan untuk kita pelajari, kita perdalam, ya. Lalu kemudian kita yakini, na'udzubillah min zalik. Tapi kesesatan itu perlu kita tahu, perlu kita kenal, dan wajib hukumnya bagi kita untuk meluruskan dan membantahnya. Karena ini bagian dari difa' anil aqidah, bagian dari kita mempertahankan akidah yang benar, akidah yang diwahyukan, yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Islam ini terdiri dari, atau dakwah Islam ini terdiri dari dua aspek yang pokok. Seperti yang dikatakan oleh almarhum
Dr. Muhammad Nasir, semoga Allah mengampuni dan merahmatinya, di alam barzakh, bahwa dakwah Islam ini kita harus melakukan dua hal. Yang pertama adalah binaan, kita mesti bangun ya. Kita mesti kembangkan, kita mesti syiarkan, kita mesti gembirakan dakwah Islam ini. Tetapi tidak cukup hanya dengan binaan, tetapi juga harus ada difaan. Karena bangunan Islam itu indah, megah, menarik, mewah, dan banyak musuh-musuh yang tidak menginginkan bangunan Islam itu tetap megah dan indah. Mereka berupaya untuk menyerang, mereka berupaya untuk menghantam, mereka berupaya untuk mereduksi, mereka berupaya untuk menihilkan. Maka disinilah peran ulama, peran para dai sekaligus harus memerankan dua hal. Yang pertama binaul akidah, yang kedua adalah difa anil akidah, membangun akidah, mensyiarkan, mengajarkan, menyebarluaskan akidah yang sahih, akidah yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Dan yang kedua, kita berupaya untuk mempertahankan, untuk membela, menjawab subhat, meluruskan kesesatan-kesesatan yang berupaya untuk mereka tanamkan, mereka suntikkan ke dalam ajaran Islam ini. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita setiap hari sholat 5 waktu punya kewajiban membaca surah Al-Fatihah. Betul? Doa yang selalu kita ulang-ulang di dalam surah Al-Fatihah ini adalah doa yang paling istimewa, yaitu doa kita minta petunjuk kepada Allah agar ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalan yang engkau murkai, bukan pula jalan yang sesat. Jadi jangan alergi, saudara. Kalau ada orang mengatakan, Ustadz kok bicaranya yang sesat-sesat aja ya. Ustadz kok bicaranya tentang kesesatan aliran-aliran. Loh, ini penting, karena Al-Quran mengajarkan kita supaya kita tidak tersesat. Di dalam ayat Al-Quran lain yang Allah firmankan apa? Kadzalika nufassilul ayat walitastabina sabilul mujrimin ya. Demikianlah kami rinci ya, tanda-tanda ayat-ayat kebesaran kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Rinci ayat-ayat tentang akidah, tentang syariah, tentang hari akhir, tentang nubuah, tentang risalah, tentang pokok-pokok ajaran Islam ini dirinci oleh Allah Subhanahu. Untuk apa? Litastabina sabilul mujrimin, supaya menjadi jelas bagi kita jalan orang-orang yang durhaka, yang menyimpang dari jalan yang lurus. Sebab Al-Quran menggambarkan ada dua jalan saja. Yang pertama adalah sabilul mu'minin, jalannya orang-orang beriman, ya kan? Di dalam surah apa itu? Allahumma shalli ala Muhammad. Ya. Di dalam surah Al-Anfal kalau tidak salah, atau Al-An'am. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah jelas bagi mereka
petunjuk dari Allah. Ya, mimba di mata bayana lahul huda, dan mengikuti jalan selain jalan orang beriman. Maka yang wajib kita ikuti adalah jalan orang beriman. Siapa orang beriman? Alladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Itu jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Mereka itu jalan yang dijamin oleh Allah selamat, insya Allah. Allah juga berfirman, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini jalan yang harus kita tempuh, jalannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muhajirin, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar serta orang-orang yang begitu mereka. Mereka itulah yang mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dirahmati Allah, pertanyaannya, kenapa di dalam surah Al-Fatihah itu Allah menyatakan bahwa kita tidak boleh mengikuti jalannya Yahudi dan Nasrani? Ya, kita minta petunjuk kepada Allah siratal mustaqim, bukan jalan orang yang dimurkai oleh Allah yaitu Yahudi, dan bukan jalan orang-orang yang sesat yaitu Nasrani. Kenapa? Ada rahasianya. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengambil istinbat dari ayat ini, dari doa di dalam surah Al-Fatihah ini. Bagaimana istinbat? Kata para ulama kita, kesesatan fikir dan akidah itu bertolak dari kejahilan dan hawa nafsu. Kesesatan itu munculnya karena faktor apa? Pertama, kejahilan, yaitu kebodohan, dan yang kedua karena hawa nafsu. Yahudi tersesat meski mereka berilmu, memiliki kitab suci. Ya, ini kitab sucinya tidak main-main. Wa kallamallahu Musa taklima. Ya, wa katabna lahu inal alwahi fil alwahi min kulli syai', kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, firman Allah di dalam Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa alaihis, ini ilmu. Ya, Yahudi memiliki ilmu, memiliki kitab suci, tetapi dia tersesat. Kenapa? Akibat dia menuruti hawa nafsunya, sehingga dia sombong, sehingga dia menolak kebenaran. Bahkan dia selewengkan firman-firman Allah, ayat-ayat Allah yang ada di dalam Taurat. Termasuk Yahudi menyelewengkan ayat yang menjelaskan akan datang Nabi di akhir zaman, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tutup-tutupi ayat itu. Punya ilmu, punya, tetapi dia punya hawa nafsu. Hawa nafsunya melebihi ilmunya, sehingga sombong, menolak kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, istinbat para ulama adalah mengatakan, kenapa Nasrani tersesat? Karena meski mereka bersikap zuhud, mereka bersikap sederhana, menjauhi dunia, itu mereka tersesat akibat terjatuh kepada kejahilan. Maka istinbat para ulama dari ayat surah Al-Fatihah ini adalah bahwa pangkal kesesatan dan pangkal kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala itu disebabkan apa? Karena kejahilan, seperti yang ditampilkan oleh kaum Nasara. Mereka inginnya zuhud, inginnya mencontoh Nabi Isa alaihi salam, tetapi terlalu zuhud, akhirnya
meninggalkan ilmu. Mereka mengkreasi ibadah-ibadah atau akidah yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Sebaliknya, umat Yahudi meski mereka berpegang kepada ilmu yaitu Taurat, tetapi mereka sombong, hawa nafsunya lebih besar, dorongan hawa nafsunya, sehingga mereka tersesat dari jalan yang lurus. Maka berikutnya para ulama mengambil istinbat, hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, untuk mengobati kesesatan itu harus dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan ilmu yang benar, dan yang kedua dengan menanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu dan takwa inilah yang akan menjaga diri kita, yang akan melindungi diri kita dari berbagai macam kesesatan, ya, dan penyimpangan. Ilmu, kita tidak boleh terjatuh seperti pengalaman kaum Nasara. Takwa, kita tidak boleh terjatuh kepada penyimpangan yang dilakukan oleh Yahudi karena mereka berilmu tapi nggak bertakwa. Ibaratnya begitu, ya, kalau kita ambil ringkasnya bahasanya, kenapa Yahudi itu tersesat? Karena mereka berilmu tapi nggak bertakwa. Nasrani tersesat kenapa? Karena mereka bertakwa tapi tidak berilmu. Maka ilmu dengan takwa ini harus seiring, sejalan, dan harus kita jaga. Dengan apa? Binaan wa difaan, yaitu terus menerus mengembangkan, menguatkan pondasi ilmu keislaman kita, dan juga dengan terus menerus kita menanamkan rasa cinta dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu, ya, kita perhatikan perkataan Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Apa yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau kesesatan di tengah-tengah umat ini? Beliau menyebut ada dua faktor. Pertama adalah fasadul ilmi, yaitu rusaknya ilmu. Seperti tadi, ya, Nasrani dia bertakwa, zuhud, tapi nggak ada ilmunya, ya, tidak berlandaskan ilmu. Ini yang menyebabkan kesesatan. Yang kedua adalah fasadul qasdi awil i'tiqad, rusaknya i'tiqad atau motivasi di dalam beramal. Nah, jadi ilmu saja tidak cukup, atau motivasi yang baik untuk beribadah, beramal saja tidak cukup, harus dibimbing oleh ilmu. Dari mana kita menggali ilmu yang benar agar amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu dari apa yang diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau mengatakan, inni taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima abadan, kitaballahi wa sunnati. Aku wariskan, tinggalkan untuk kalian dua perkara, di mana apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu berpegang kepada kitabullah dan sunnahku, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu rusaknya ilmu ini menyebabkan kesesatan, sementara rusaknya i'tiqad itu menyebabkan datangnya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya saya ingin menukil perkataan atau makalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'atul Rasail wal Masail, ya, beliau mewanti-wanti kepada umat Islam, ya, terhadap tulisan-tulisan, pandangan-pandangan
yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Ya, wa mithlu a'immatil bid'ah min ahlil maqalatil mukhalifah lil kitab was sunnah. Beliau menulis seperti pemimpin-pemimpin yang mengajarkan, menganjurkan bid'ah pemikiran, bid'ah akidah yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Kata beliau, fa inna bayana halihim wa tahdhiral ummati minhum wajibun bittifaqil muslimin. Menjelaskan keadaan mereka, ya, orang-orang yang menyebarkan syubhat, menyebarkan bid'ah dolalah, bid'ah akidah yang menyesatkan umat dari jalan Al-Quran dan Sunnah. Kata Ibnu Taimiyah, menjelaskan keadaan mereka dan mewaspadai, ya, membuat umat itu waspada terhadap mereka, itu hukumnya wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Sampai bagaimana? Kata beliau, hatta qila lil Imam Ahmad ibn Hanbal, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallamu fi ahli bidah. Sampai ada murid-murid Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada gurunya, kepada beliau Imam Ahmad, wahai Imam, ada orang yang rajin puasa, rajin sholat, rajin iktikaf, apakah itu yang lebih disenangi, disukai oleh Anda, ataukah yatakallamu fi ahlil bidah, ataukah seorang alim yang berbicara untuk meluruskan ahli-ahli bid'ah? Kata Imam Ahmad menjawab bagaimana? Idza qama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsi. Jika ada seorang hamba Allah, dia salat qiyamul lail, dia puasa siang hari, dia iktikaf rajin, itu pahalanya buat dirinya sendiri. Wa idza takallama fi ahlil bidah, kalau ada orang alim berbicara tentang ahli-ahli bid'ah. Di sini ada guru kita Habib Ahmad Zain Al-Kaf, luar biasa. Beliau usianya sudah lanjut, tetapi semangatnya masih membara, menggelora, keliling kemana-mana menjelaskan, ya, sekte akidah, ya, sekte aliran sesat yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Syiah Rafidah Imamiyah Itsna Asyariyah. Ini beliau tokohnya, ya, menjadi garda paling depan, luar biasa. Ini seperti ini kata Imam Ahmad, fa innama huwa lil muslimin. Manfaatnya itu berlaku bagi seluruh orang Islam. Kalau yang tadi ahli ibadah buat dirinya sendiri, tapi kalau orang alim mengingatkan bahaya aliran sesat, itu manfaatnya untuk seluruh orang Islam. Hadza afdal, ini jelas lebih utama. Fatabayyana annaha naf'a hadza 'amun lil muslimin fi dinihim min jinsil jihad fi sabilillah. Bahkan Imam Ahmad mengatakan itu adalah bagian, salah satu bagian terpenting dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tathiru sabilillah wa dinihi wa minhajihi wa syari'atihi wa daf'u baghi haula'i wa udwanihim ala dzalika wajibun bittifaqil muslimin. Karena membersihkan jalan Allah, ini Shiratal Mustaqim, ini banyak orang yang nggak suka. Dari kiri, dari kanan ingin menabur duri-duri, kotoran-kotoran, ranjau-ranjau akidah, supaya umat Islam ini tersesat, tidak ikut jalan yang lurus. Akhirnya kalau jalan yang lurus besar ini banyak ranjaunya, banyak pakunya, ya, banyak durinya, apa akibatnya? Orang milih jalan ke kiri, ke kanan, ya kan? Ambil jalan yang selamat, dia nggak mau bersihin jalan, ya, nggak mau bersihin paku-pakunya. Ini orang malas, dia akhirnya belok kiri, belok kanan. Oh, silau dia dengan tafsir-tafsir liberal. Oh, sekarang banyak kita ditakut-takuti. Umat Islam kalau istiqomah menjadi muslim yang kafah, nanti katanya hati-hati,
kamu pasti akan jadi orang radikal, kamu akan jadi fanatik, kamu akan jadi fundamentalis, kamu ujungnya nanti jadi teroris. Ya sudduna ansabilillah, sengaja ditanam ranjau-ranjau pemikiran seperti itu supaya kita tidak ikut jalan yang lurus, akhirnya kita ikut jalan yang mencong. Datanglah orang liberal, kasih pemahaman, oh nggak begitu, ini mestinya begini pemahamannya, akhirnya kita ikut. Oh karena orang Islam ini banyak yang lemah, banyak kondisinya penakut, pemimpin Islam katanya ya hanya jadi bonekanya Amerika. Ini ditampilkan, ini pemimpin saya, oh anti Israel, anti Amerika, ayo ikut Syiah sini, akhirnya belok kita, ya kan? Ini caranya. Kalau kita nggak hati-hati, nggak waspada, kita nggak bersihkan jalan yang lurus ini dari ranjau-ranjau, oh bahaya saudara. Maka itu membersihkan jalan Allah, agamanya, minhajnya, syariatnya, dan menolak agresi serangan musuh-musuh Islam, menolak serangan mereka para pemimpin, pemuka-pemuka ahli bid'ah itu, maka itu hukumnya wajib menurut kesepakatan kaum muslimin. Kenapa? Laula man yuqimuhullahu lidaf'i dharari haula la fasadad din. Kalau bukan karena orang itu, alim itu yang ditegakkan oleh Allah untuk menolak kemadaratan yang mereka tanamkan, subhat-subhat yang mereka sebarkan, maka agama ini pasti rusak. Wa kana fasadu a'zam min fasad istila'il adui min ahlil harb. Kerusakan agama itu dampaknya lebih besar daripada rusaknya negeri-negeri muslim yang dijajah oleh penjajah. Maka jihad menolak siapa? Menolak aliran sesat itu lebih besar keutamaannya, lebih tinggi derajatnya daripada, ya bukannya tidak penting ini, daripada jihad melawan penjajah asing. Penjajah asing wajib untuk kita usir, maka jihad melawan aliran sesat, pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang menjauhkan kita dari siratal mustaqim, yang membuat kita membeo kepada pemikiran Yahudi dan Nasrani. Ini jihad melawan pemikiran itu derajatnya lebih tinggi, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, saudara yang dirahmati Allah. Kenapa? Fa inna haula idza staulau lam yufsidul qulub wa ma fiha minad din illa taba'an. Ya. Karena ahli-ahli militer persenjataan, kalau mereka menguasai satu negeri, mereka tidak merusak agama, merusak moral, merusak mental penduduknya, kecuali hanya sebagai dampak ikutan saja. Wa amma ulaika, adapun pemimpin-pemimpin yang ahli strategi menyebarkan aliran pemikiran sesat dan menyimpang, fahum yufsidunal quluba ibtidaan, yang mereka lakukan adalah menjajah agama kita. Ini lebih berbahaya, saudara. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azakumullah. Ini mukaddimah yang harus kita sampaikan. Ini moderatornya bingung, Ustadz mukaddimahnya lama amat. Ini mau isya lagi break ini. Ini baru mukaddimah, saudara. Ya, kalau kita mau mengaji memang harus sabar, Pak. Ya, kadang-kadang mukaddimahnya harus panjang, karena kadang kita ini bicara masalah sesat-sesat ini dicibir oleh orang. Ngapain sih Ustadz bicara sesat? Yang lurus-lurus aja. Iya, yang lurus bicara sudah banyak, yang memperhatikan yang sesat-sesat ini tidak banyak. Kadang-kadang kita nggak berasa, lurus-lurus aja, ternyata kita husnuzon. Kan sering diajarkan kita husnuzon kayak ya, husnuzon aja sama orang itu, husnuzon terus, kita husnuzon.
kita dianggapnya ahli siratal mustaqim, suruh husnuzon terus, akhirnya kita kecele Pak ya, karena kita tidak tahu apa ini pangkal kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam agama kita. Sebelum kita break untuk sholat isya ya, azan isya ya, ini saya ingin sampaikan bagaimana ghazwul fikri melanda kaum muslimin ya, bahaya perang pemikiran ya, yang sudah diingatkan oleh Profesor Dr. Rashidi rahimahullah, Dr. Muhammad Nasir rahimahullah ya, tentang bahaya laten penghancuran Islam di Nusantara, yaitu pertama pemurtadan, gerakan pemurtadan, yang kedua nativisasi, menghidup-hidupkan ya budaya pra-Islam ya, menganggap bahwa kontribusi Islam ini kecil, sedikit, tidak ada apa-apanya dibanding Hindu dan Buddha. Dan yang ketiga adalah bahaya sekularisasi dan liberalisasi pemikiran Islam. Ini sebagai mukaddimah, mudah-mudahan masih kita bisa lanjutkan setelah kita sholat isya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mitra muslim dimanapun berada. Poin yang ketiga yang tadi dipesankan oleh ya, orang tua kita Profesor Dr. Muhammad Rashidi dan Dr. Muhammad Nasir, tentang bahaya yang mengancam Islam di Indonesia. Tentang gerakan pemurtadan kita semua sudah tahu bagaimana upaya-upaya mereka yang disebut dalam Al-Quran, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, berusaha terus untuk memurtadkan umat Islam ini dari agama. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka orang-orang kafir sangat berkeinginan supaya kalian umat Islam ini kufur kepada Allah sebagaimana mereka telah kufur, sehingga kalian dengan orang kafir itu sama. Kalaupun tidak berubah agamanya, tidak berubah KTP-nya, agamanya tetap Islam, tapi paling tidak mindsetnya, otaknya, cara berfikirnya sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bahaya tafsir sesat ya. Karena walau bagaimanapun ketika kita berbicara tentang aspek yang ketiga, liberalisasi atau sekularisasi pemikiran Islam, tidak lain ini juga akibat pengaruh dari pemikiran liberal Yahudi dan Nasrani terhadap kitab suci mereka. Dan inilah yang mereka ekspor kepada kita. Saudara, kalau sekarang kita ribut, kemarin tayangan ILC di TV One mengenai LGBT. Sebenarnya LGBT ini istilah terlalu halus buat kita itu. Ya, terlalu halus, Pak. Sebagaimana pelacur itu sudah tepat istilahnya, ketimbang kita bilang PSK, pekerja seks komersil. Jadi dia seperti pekerja itu, cari nafkah. Terlalu mulia sebutan itu. Memang sudah tepat pelacur. LGBT ini terlalu baik istilahnya. Yang lebih tepat itu apa? Apa kira-kira? Hah? Penyuka lobang. Lobangnya lobang apa? Lobang ya, tempat keluar kotoran. Nah, ini bikin jijik. Memang harus seperti itu. Ketika di TV One, di LC ada aktivis kenal Quran saja tidak, baca kitab tafsir saja tidak, tapi berani menafsirkan Quran. Supaya apa? Supaya Islam ini ramah terhadap LGBT. Ya kan? Dia bilang kisah Nabi Lut itu sebenarnya bukan karena Allah mengazab mereka disebabkan karena perilaku homoseksualnya,
tetapi karena mereka mengingkari kerasulan Nabi Lut dan karena mereka memperkosa. Jadi yang dilarang itu katanya memperkosa, baik memperkosa perempuan maupun memperkosa laki-laki. La ilaha illallah. Jadi kalau hubungannya baik, sakinah, mawaddah, warohmah, gitu ya, homoseksual yang sakinah ada? Ini mereka putar-putar, Pak. Ya. Seperti katanya perkawinan kaum heteroseksual, ya kita ini sebagai penyuka lawan jenis, ya kan? Itu heteroseks namanya. Perkawinan itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya. Yang baik itu kalau sakinah, mawaddah, warahmah, ya, tidak ada paksaan, dengan sukarela, setia kepada pasangan, itu pernikahan heteroseks yang baik. Demikian pula perkawinan sejenis, ada yang baik, ada yang tidak baik katanya. Perkawinan sejenis yang baik itu yang sakinah, mawaddah, warohmah. Pengen gua pukul. Ada yang ngomong begitu, Pak. Ya. Yang dilarang itu perkawinan sejenis yang tidak setia kepada pasangan. Nah itu, yang tidak sakinah, mawaddah, warohmah, ya. Ini sudah rusak pola pikirnya semua. Ada lagi yang bilang Allah juga menciptakan laki-laki yang tidak punya syahwat kepada perempuan katanya. Ini jenis baru, ini jenis laki-laki yang baru katanya. Apa dalilnya? Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Ayat surat An-Nur ayat 31 katanya. Padahal tafsirnya itu kalau kita lihat bukan seperti yang dia mau. Itu pelayan-pelayan yang boleh melihat aurat wanita, yang dikecualikan itu kan melihat aurat perempuan itu ada 11 golongan di dalam Al-Quran itu. Ayah kandung, ya kan? Siapa lagi? Anak dan seterusnya itu sampai awit tabi'ina ghairi ulil irbah. Pelayan-pelayan laki-laki yang memang dia tidak memiliki keinginan syahwat kepada perempuan. Disebabkan faktor apa? Faktor biologis. Usianya sudah lanjut, udah nggak mungkin lagi tegak, kira-kira begitulah. Ya. Atau impoten, atau yang terputus alat kelaminnya. Itu tafsirnya. Ya. Nah, hal-hal yang seperti ini banyak sekali, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Kenapa? Kita umat Islam ini disuruh ramah menerima konsep-konsep yang datang dari Barat. Sebagaimana Yahudi dan Kristen juga mereka menggerakkan satu pemikiran liberal untuk menafsir ulang Bible supaya ramah terhadap LGBT. Jadi kita ini disuruh copy paste pengalaman orang Barat, merubah ajaran agamanya yang tadinya mengharamkan homoseksual lalu menjadi tidak apa-apa, halal, halalan thayyiban sudah. Ya, na'udzubillah, sehingga ditafsirkan kisah Lut di dalam Bible itu persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang liberal di tengah-tengah umat Islam ini, saudara. Jadi kita ini disuruh copy paste apa yang diajarkan di Barat, kita harus menganggapnya benar, sehingga ada pelesetan. Kata Syekh Al-Imam Al-Allamah Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Fi Fiqhi Maqasidis Syariah, kalau kita umat Islam meyakini hadis ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, ya kan? Apa yang dilihat, apa yang dianggap
dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dianggap oleh orang-orang Islam itu baik, maka baik pula menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini dipelesetin sama orang liberal. Apa yang dilihat, dianggap oleh orang-orang barat itu baik, maka harus baik pula menurut orang Islam. Kenapa? Karena barat sudah jadi Tuhan buat kita. Ya, na'udzubillah min zalik. Saudara yang dirahmati Allah, bicara tentang liberalisme, liberalisasi, ini sebenarnya pemikiran menyimpang, pemikiran yang sesat, yang sudah terjadi sejak zaman klasik, zaman nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Mereka pola pikirnya sudah liberal. Ya, bagaimana kisah para nabi dan rasul? Arti liberal itu apa? Bebas, tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada aturan atau wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala, itu liberal. Maka kalau saudara baca kitab Al-Quran, kisah-kisah nabi, kisah-kisah rasul sebelum Nabi Muhammad bersama kaumnya ini semua pada berpikir liberal. Dan nabi dan rasul yang Allah utus kepada mereka itu memiliki tugas untuk meluruskan bagaimana fitrah mereka ini supaya tidak liberal. Ya. Contohnya apa Pak Ustadz? Contohnya kisah tentang Nabi Syuaib. Kaumnya ini ekonominya ekonomi liberal. Ya. Contohnya kaum Nabi Musa, ya, yang dihadapi ini Fir'aun ini liberal dalam politik. Ya. Bani Israel juga liberal dalam perilakunya, pemikirannya. Ya. Kaum Nabi Lut liberal, gak mau. Ya, bahkan disebut di dalam Al-Quran, ya, perilaku fahisyah yang buruk itu, homoseksual itu adalah dilakukan pertama kali oleh kaum Nabi Lut. Ketika Nabi Lut persilahkan mereka kaumnya untuk menikahi putri-putrinya Nabi Lut, mereka tolak. Ya, mereka maunya nafsunya sama tamu-tamu yang gagah, tegap, ganteng-ganteng, yang jadi tamunya Nabi Lut alaihi salam, yang mana itu tidak lain tidak bukan adalah para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengazab mereka. Maka ini liberalisme budaya. Ya. Jadi liberalisme itu ada apa? Politik, liberalisme akidah, liberalisme budaya, ya, liberalisme ekonomi, semua sudah ada di zaman dulu. Itu contohnya. Bagaimana di zaman modern Pak Ustadz? Di zaman modern sekarang kita umat Islam ini disuruh mengikuti pola pikir Yahudi Nasrani. Mereka ingin bebas dari kungkungan gereja, mereka ingin bebas dari kungkungan tradisi-tradisi agama-agama Yahudi dan Nasrani. Maka mereka menyerukan untuk supaya umat manusia ini melawan otoritas agama, kaum agamawan, melawan otoritas ulama. Kalau dalam Islam, kitab suci tidak dianggap suci lagi, akidah tidak sakral, syariat harus dibongkar, diganti, diotak-atik semaunya. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Sekarang kalau kita bicara bagaimana wacana-wacana di media sosial, orang Islam sampai anti dan alergi tentang poligami. Kalau poligami dibully, kalau pernikahan dini disebutnya kegatelan, kegenitan. Tapi kalau ada yang homoseksual dibilang hak asasi, kurang ajar ini. Ya, dibilang halal. Ya, na'udzubillah min zalik. Jadi syarat ini dibongkar-bongkar. Ya, semua agama benar. Ini ciri-ciri pemikiran liberal yang ada di tengah-tengah kita. Ya, tidak ada kebenaran mutlak.
Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun tafsirnya tidak mutlak. Sunnah Nabi tidak mutlak. Masya Allah ya. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mana ini semua muncul? Dari filsafat sekularisme, memisahkan agama dari kehidupan. Yang kedua, dari paham humanisme, ya, menuhankan manusia. Manusia menjadi pusat sentral dari seluruh kehidupan manusia itu. Jadi nggak boleh ada aturan hukum di luar dari kehidupan manusia atau ciptaan manusia. Ya, tidak boleh ada hukum yang berasal dari di luar diri manusia. Baik itu dari agama, baik itu dari Tuhan, baik itu dari yang sifatnya ya di luar materi manusia. Kemudian yang ketiga adalah pengaruh dari filsafat sejarah, historisitas, bahwa hukum itu berkembang dengan perkembangan sejarah. Budaya, agama itu berubah sesuai dengan perkembangan sejarah dan budaya. Maka tekad orang liberal ingin menjadikan Islam itu menjadi agama budaya dan agama sejarah. Apa Pak Ustadz maksudnya? Agama budaya dan agama sejarah itu harus menyesuaikan diri, ajarannya, akidahnya, syariatnya, bahkan ibadahnya harus sesuai dengan perkembangan budaya manusia. Kalau manusia sekarang mengedepankan syahwat, maka kita dipaksa untuk mengikuti penafsiran Quran yang mengikuti selera syahwat manusia. Ya. Sebab kita sekarang ini jamaah sekalian dirahmati Allah hidup di zaman seperti apa? Di zaman ketika ajaran agama ini harus dipaksa beradaptasi dengan syahwat manusia yang bejat. Ini kita hidup di zaman sekarang. Sehingga keluarlah lontaran-lontaran itu. Seperti apa? Ada orang mengatakan begini. Ya. Istilah keluar homoseks atau kaum gay yang bertakwa, lesbian muslimah, kumpul kebo islami, atau kumpul kebo syariah, jangan-jangan ya. Apalagi banyak istilah-istilah ini yang membingungkan kita saudara ya. Gigolo yang beriman ya. Pluralis yang bertauhid, kesalehan multikultural. Jadi orang Islam tidak dianggap soleh dalam beragama sampai apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mengakui keberagaman, yang mengakui kebenaran agama lain, dialah yang paling soleh dan paling takwa. Itu diartikan begitu tuh ayat. Jadi kesalehan multikultural ya. Jadi bukan kita yang merasa paling benar, inna dina indallahil Islam. Gak boleh itu katanya orang Islam. Seperti itu, sombong namanya, takabur, sifat Yahudi harus dijauhi katanya. Wah, tapi kita jadi lumer akidah kita, jadi meleleh akidah kita. Kita nggak tahu mana yang hak dan batil, mengatakan semua agama sama. Semua agama itu benar, semuanya jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Maka kata orang liberal tidak boleh ada kita mengkapling-kapling ya, umat Islam jangan masuk surga sendirian. Banyak kamar-kamar di surga buat ahli kitab, buat orang musyrik, buat orang majusi juga katanya. Masya Allah. Nah, inilah Ghazul Fikri saudara. Kenapa Ghazul Fikri ini hadir? Pertama dari strategi orientalis, orientalisme, merusak ilmu-ilmu keislaman. Jadi ilmu Islam ini dirusak, ilmu tentang
Al-Quran, ilmu tentang hadis. Makanya orientalis, ya, zaman old, zaman tua dulu, itu dia mengkritik Al-Quran, ya. Katanya Al-Quran ini tidak otentik, Quran ini karangan Nabi Muhammad, Quran ini bermasalah. Maka perlu ada kritik sejarah, kritik bahasa, kritik budaya terhadap Al-Quran. Nah, kalau orientalis zaman now, bagaimana? Inilah orang-orang liberal. Ya, kalau orientalis zaman dulu, orang kafir itu nggak berani dia menafsirkan Quran. Tapi yang orientalis zaman now, yaitu kelanjutannya, murid-muridnya orientalis, yaitu kalangan liberaliyin, mereka inilah yang melancarkan satu gerakan dekonstruksi ajaran Islam. Inilah yang disebut dengan liberalisasi Islam. Apa agenda liberalisasi Islam? Jamaah sekalian dirahmati Allah, pertama, menyebarkan paham pluralisme agama. Ya, bahwa yang penting itu adalah kita menuju satu titik yang sama. Semuanya menyembah Tuhan yang sama. Namanya berbeda-beda, cuma intinya sama. Ya, ada syariat, ajaran agama menurut Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, itu berbeda-beda dalam tataran syariatnya. Tapi kalau dalam tataran hakikatnya, kita sama, menyembah Allah. Tapi anehnya, Allah yang disembah ini, yang satu menurut agama itu disembahnya dia multi Tuhan, banyak Tuhan, ya. Jadi Tuhan ini dalam agama lain kan bisa jadi melahirkan konsep MLM, multi level marketing. Ya, ada agen-agennya. Ya, oh ini dewa anu dan sebagainya. Ya, ada Tuhan ini, Tuhan itu. Ah, ini jadi melahirkan MLM. Ya. Nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang tidak bisa diterima oleh ajaran Islam. Ya. Lalu katanya untuk kita menjadi toleran, mengakui kebenaran agama lain, ada orang liberal mengusulkan perubahan ayat. Kalau kita baca kuliah ayyuhal kafirun, la nafi, a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Betul? Orang liberal mengusulkan kiroat baru, kiroat zaman now. Apa? Ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Lamnya bukan nafi lagi, jadi lam takkid. Aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Na'udzubillah min. Ini jadi syirik kepada Allah. Ya. Ini disampaikan oleh orang liberal dari Indonesia, disampaikan di Malaysia, sampai mufti Malaysia itu bingung. Ketemu saya, Ustadz, tolong ini diluruskan. Ini sampahnya datang dari Indonesia, maka yang harus membersihkan juga orang Indonesia, Ustadz. Masya Allah. Saya datang mau silaturahim, mau senang, mau silaturahim, santai-santai, malah diberi tugas sama mufti Malaysia. Ya. Kenapa? Karena ini sampah-sampah pemikiran dari kita, disebarluaskan di negara tetangga kita. Kita yang jadi tukang sapu di sana nanti. Nauzubillah min zalik. Ya. Berikutnya yang kedua adalah desakralisasi Al-Quran. Menyatakan Quran itu tidak suci. Quran ini karangan Muhammad. Quran itu bukan dari Allah, tapi kata-kata Muhammad. Masya Allah. Bagi orang liberal menyebut Muhammad saja itu tidak ada sallallahu alaihi wasallam, nggak ada adabnya sama sekali. Nyebut nama Nabi aja tidak ada adabnya. Itu biasa, ya biasa. Karena harus dijauhkan dari sakralisasi. Wah, jadi bersolawat kepada Nabi, ya itu katanya sakralisasi terhadap Nabi Muhammad, sehingga kita tidak berpikir kritis katanya. Wah, maka di tulisan-tulisan disertasi katanya di perguruan tinggi Islam yang sudah berorientasi liberal, Muhammad itu tidak perlu pakai sallallahu alaihi wasallam.
Ayat Quran tidak perlu dicantumkan di teks disertasi, tetapi boleh dicantumkan di footnote. Footnote, Pak. Apalah artinya footnote? Orang nggak bisa baca juga, terlalu kecil hurufnya, ya kan? Sampai segitunya, Pak. Ya, memusuhi Al-Quran. Al-Quran katanya rekayasa politik Utsman bin Affan. Nah, ini sama dengan Syiah juga nanti ujungnya. Ya, rekayasa politik Utsman. Wah, ingin menampilkan Arabisme, ya, Quraisme, ya, sukuisme Arab. Atau apa lagi? Al-Quran itu produk budaya Arab, ya, sehingga hukum-hukumnya itu semuanya bernuansa Arab, bersifat lokal dan tidak universal. Hanya cocok diterapkan hukum Islam itu yang berbau kearab-araban, itu hanya cocok untuk manusia orang Arab saja di abad ke-7 Masehi saja. Masya Allah. Jadi dia bilang jilbab itu budaya Arab, hukum potong tangan itu hukum Arab, ya, apalagi? Ya seperti itulah, ya. Sehingga mereka mengusulkan apa? Perlu dibuat Al-Quran yang baru, yaitu Al-Quran edisi kritis, meniru gagasan orientalis, ya. Nauzubillah min zalik. Nah, yang ketiga, agenda liberalisme pemikiran Islam ini adalah untuk mendekonstruksi syariah. Ya, mereka menghalalkan homoseksual, melegalkan perkawinan sejenis. Oh, mereka sudah girang itu kemarin. Ya, padahal kata Prof. Mahfud MD, itu keputusan MK itu bukan untuk melegalkan zina dan LGBT. Itu domainnya DPR. Ya. Dan beliau tegas mengatakan bahwa zina dan LGBT itu harus dilarang di Indonesia karena tidak sesuai dengan Pancasila, tidak sesuai dengan konstitusi kita. Tapi ditolaknya judicial review oleh ibu-ibu, ya, ini emak-emak yang kata Jakarta Post lebih bahaya dari FPI katanya. Oh, ini ibu-ibu lebih bahaya dari FPI. Kenapa? FPI itu turun ke jalan, katanya merusak fasilitas. Ini ibu-ibu berani, ya, bergerak di bidang hukum untuk melabrak konstitusi KUHP Indonesia yang masih bernuansa liberal. Ini lebih ditakuti ternyata oleh mereka. Ya, maka itu kita harus punya strategi, harus punya keberanian moral, keberanian intelektual, ya, untuk melawan pemikiran-pemikiran sesat dan menyimpang. Apalagi menghalalkan, melegalkan perkawinan beda agama. Makanya mereka ngotot untuk judicial review Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Karena dalam undang-undang itu, perkawinan yang diakui oleh pemerintah, oleh negara adalah perkawinan yang sah menurut agama masing-masing yang diakui oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Jadi menurut ajaran Islam, pernikahan itu adalah pernikahan yang tidak ada unsur beda agama, maka itulah sah menurut negara. Ya. Nah, ini kemudian mereka tanggapi bahwa undang-undang ini harus direvisi, harus dirubah, tidak harus mengikuti ajaran agama, karena ajaran agama itu katanya bersifat temporer. Dulu relevan, sekarang tidak relevan lagi. Haramnya kawin beda agama itu bukan karena itu ajaran Al-Quran, tetapi karena penafsiran ulama. Pertama, karena jumlah orang Islam dulu di zaman Rasulullah masih sedikit, atau yang kedua, kondisinya dulu konflik peperangan, maka tidak boleh kawin beda agama. Maka sekarang ketika jumlah umat Islam sudah banyak, sudah kita ini berdamai, hidup rukun damai dalam negara Pancasila, maka tidak apa-apa kawin beda agama. Nah, itu. Maka lagi disebutkan oleh mereka,
perkawinan itu yang sakinah, mawaddah, warahmah juga harus bisa diwujudkan dalam bentuk toleransi kawin beda agama. Nah, itu lagi lahirlah. Ya. Atau apa lagi? Gerakan gender, feminisme. Ya, perempuan jadi khatib, imam sholat Jumat. Ya, bahkan ada profesor ya di Indonesia liberal mengaku, saya pernah menjadi khatib sholat Jumat. Ya, perempuan. Meniru siapa? Meniru tokoh liberal di barat, Aminah Wadud. Ya. Ada mereka bikin buku lagi fikih lintas agama. Ada buku fikih lagi, fikih keluarga lintas agama. Wah, ini lagi, masya Allah. Ya. Maka itu Majelis Ulama Indonesia, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mengeluarkan fatwa karena ini sudah meresahkan. Tanggal 29 Juli tahun 2005, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan bahwa paham sekularisme, pluralisme, agama dan liberalisme itu bertentangan dengan ajaran Islam dan umat Islam haram mengikuti paham-paham tersebut. Ya, haram. Ini keputusan fatwa Majelis Ulama. Ya, jadi ini yang diingatkan oleh para tokoh-tokoh kita, alim ulama kita, harus kita perhatikan dengan baik. Kita jaga keluarga kita dari virus kesesatan. Ya, kita saja kalau ada penyakit wabah, sekarang lagi musim apa nih? Wabah difteri. Kita langsung imunisasi. Kita langsung vaksin. Ya, itu penyakit fisik. Merusak, mengganggu jaringan fisik kita. Apalagi kalau virus yang mengganggu jaringan dan merusak jaringan agama kita. Ya, tauhid kita dirusak, syariah kita dirusak, ibadah kita dirusak, maka kita harus melakukan apa? Imunisasi. Imunisasi akidah, vaksin akidah, vaksin syariah yang membentengi diri kita dan keluarga kita dari ajaran-ajaran yang menyimpang dan tafsir-tafsir yang sesat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak sekali kalau kita lihat buku-buku yang mereka produksi, mereka wacanakan sampai masuk bikin komik. Ya, tahun 2012 saya masih ingat ada komik, ya, buku serial Why Puberty yang terbitkan oleh Alex Media Komputindo. Ini komik dialog anak-anak, anak kecil, ya, sudah mengajarkan supaya anak-anak kita ini ramah terhadap cinta sejenis. Apa ditulis? Justru itu cinta terhadap seseorang tidak bisa dipaksakan. Itu ditentukan oleh hati. Setiap orang punya hak untuk mencintai dan dicintai. Dan bila mereka mencintai sesama jenis, itu adalah pilihan. Jreng. Jika boleh memilih, tentu saja mereka ingin memilih mencintai lawan jenis. Duar. Masya Allah. Maka itu saya tadi katakan apa? Kita ini hidup sekarang di saat ajaran agama kita dipaksa beradaptasi ramah lingkungan dengan hawa nafsu bejat manusia. Maka penafsiran-penafsiran kita tentang agama itu dianggap kuno, dianggap sudah usang. Kita harus menerima kenyataan, fakta bahwa ada LGBT di sekitar kita. Maka kita harus merubah pandangan kita tentang ayat-ayat Al-Quran. Kita harus merubah pandangan kita tentang ajaran Islam yang mengharamkan LGBT. Inilah yang dilakukan oleh mereka, reinterpretasi. Saya sudah pernah menulis makalah, artikel, ya, untuk menjawab subhat tentang tafsir baru LGBT. Ya, mereka juga melakukan dekonstruksi tafsir yang menyesatkan terhadap ayat-ayat homoseksual. Ya, nah, saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam ayat lain tentang pluralisme agama juga mereka selewengkan.
Ya, inna dina indallahil Islam. Mereka bikin, mestinya di situ bukan al-Islam tapi al-Hanifiyah. Ya, dibuatlah ada, ambil riwayat yang tidak populer. Ya. Nah, kemudian mengatakan bahwa agama Islam itu bukanlah untuk mengoreksi agama sebelumnya. Ya, itu adalah keangkuhan Islam, arogansi sebuah agama. Karena itu kita tidak boleh mengklaim diri kita Islam ini yang paling benar. Ya, bahkan kaum liberal mengatakan kita wajib mempercayai kebenaran yang relatif, terbuka dan plural. Jadi akidah kita ini akidah yang inklusif, akidah yang sifatnya relatif dan bersifat plural. Ini akidah zaman now katanya. Akidah zaman now itu harus pluralistik, mengakui kebenaran agama lain. Ya, Masya Allah. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak mereka lakukan untuk tujuan pluralisme agama ini. Diantaranya mengaburkan makna Islam. Islam itu hanya ketundukan kepada Tuhan, kepasrahan total. Ya, mereka mengatakan surga pahala juga buat non muslim. Ya, kemudian menghalalkan kawin beda agama, bahkan bebas bagi kita untuk pindah agama. Ya. Nah, mereka tafsirkan ayat pluralisme ini panjang sekali pembahasannya, tetapi intinya saya ingin mengatakan bahwa sudah menjadi tugas dan kewajiban kita, terutama orang tua, para pendidik, para guru, ya, di lingkungan kita masing-masing, untuk membentengi umat, untuk membentengi akidah kita dari serangan-serangan, ya, dari tikus-tikus yang ingin mencuri, ya, ingin menggerogoti, ingin memakan tanaman-tanaman kita. Ya, maka disinilah pentingnya ulama untuk mengingatkan kepada kaum muslimin tentang bahaya aliran sesat, bahaya pemikiran-pemikiran sesat, bahaya tafsir-tafsir sesat yang ingin merubah ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah ini ya yang dapat saya sampaikan. Ya, kalau detail, rinci, ini perlu 8 SKS. Ya, kalau ini kita taklim ya tidak cukup, paling tidak kita bisa mengetahui, memetakan, oh ini, oh cirinya begini. Nah, ini sebagai pengenalan kita agar kita hati-hati, kita muwaspadai, yang mana intinya kembali kepada imunisasi kita, ilmu kita yang benar, dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana apa yang tadi disampaikan oleh para ulama kita ketika membahas ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai langkah kita dan memberkahi kehidupan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita baca umul kitab suratul Fatihah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, melindungi kita, keluarga kita dari pengaruh-pengaruh negatif, pengaruh-pengaruh yang merusak. Ya, karena kita hidup di zaman fitnah, di akhir zaman. Ya, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nasi zamanun la yabqa minal islami illa ismuhu. Tidak akan tersisa dari Islam ini kecuali tinggal namanya saja. Ya, wa la yabqa minal qur'ani illa rasmuh. Quran hanya tinggal hurufnya, tulisannya. Ya, tapi dibaca jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, masajiduhum amirah wa yakharabun minal huda. Ya, banyak masjid yang hebat, megah, makmur, tetapi kosong dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga banyak fenomena pemimpin-pemimpin, ulama-ulama yang mudah-mudahan Allah jaga kita semua tidak terpengaruh oleh
tipu daya syaitan, rayuan-rayuan dunia. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Bismillah. Mari kita tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita baca surah Wal Asri sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat dan salafus saleh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim.